kekurangan dari window period ini adalah meskipun belum terdeteksi, ternyata seseorang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS sudah mampu untuk menularkan. Ya, orang yang terinfeksi HIV/AIDS biasanya tidak tahu kalau dia sudah terinfeksi, bahkan tidak merasa bahwa dia sakit. Karena sekali lagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS tidak menunjukkan gejala apapun. Slide. Ya, lanjut slide, diteruskan saja slide. Kemudian setelah dia masuk window period, maka dia masuk ke dalam posisi HIV positif. Artinya, ketika awalnya dia diperiksa tidak terdeteksi dengan pemeriksaan antibodi, maka kemudian dia diperiksa ulang lagi 3 bulan kemudian dia positif HIV, dan positif ini pun tidak menimbulkan gejala, tetapi hasil pemeriksaan antibodi sudah positif. Nah, apabila tidak diintervensi oleh program, oleh layanan kesehatan, oleh intervensi perubahan perilaku, maka diprediksi orang yang HIV/AIDS ini akan cepat masuk ke stadium AIDS. Dan apabila dia sudah mencapai stadium AIDS, maka bisa dibayangkan bahwa pasti produktivitas orang tersebut menurun. Slide. Ada cara yang berbeda dari HIV/AIDS dengan penyakit lain untuk pemeriksaan darah, yaitu bahwa dengan HIV/AIDS harus melalui pemeriksaan atau layanan konseling. Mengapa harus konseling? Karena pertama, munculnya HIV/AIDS ini sebelum diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan, muncullah rumors-rumors yang akhirnya menstigma dan mendiskriminasi. Rumors-rumors pun sampai saat ini tetap masih berkembang, sehingga upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS ini sering terhambat karena adanya rumors yang berakibat kepada stigma dan diskriminasi dan masuk ke dunia kerja. Stigma dan diskriminasi ini, ternyata seseorang kalau tidak mungkin dia tidak paham bahwa ketika hasilnya negatif dia merasa bahwa dia belum terinfeksi, sehingga dia bisa berperilaku untuk berisiko kembali. Nah, melalui konseling itu diberikan informasi tentang HIV/AIDS, tentang pengertian hasil pemeriksaan, tentang perubahan perilaku, dan kalaupun dia sudah terlanjur terinfeksi, bagaimana caranya supaya orang yang sudah terlanjur terinfeksi ini tidak cepat masuk stadium AIDS, sehingga dia tetap bisa berproduktivitas seperti orang yang belum terinfeksi. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh orang yang sudah terlanjur terinfeksi HIV/AIDS itu juga diberikan kepada seseorang yang sudah terinfeksi atau yang sudah melakukan VCT pada layanan post counseling. Jadi tahapannya adalah tes, pemberian informasi konseling untuk juga mengetahui sejauh mana status risiko dari seseorang. Kedua, diambil darahnya untuk dites. Nah, setelah diambil darahnya dikonseling kembali. Nanti suatu saat stigma dan diskriminasi sudah tertekan minimal. Ketika seorang menggambarkan HIV/AIDS sama dengan penyakit yang lain, mungkin konseling tidak diperlukan lagi. Orang yang terinfeksi tetap bisa kembali ke produktivitas. Slide. Ya, slide. Ternyata dengan VCT, voluntary counseling investing adalah sukarela, caranya sangat rendah. Orang tidak mau, bahkan tidak merasa, tidak berani. Lalu akhirnya dilakukan pemecatan. Slide. Ya, slide ini adalah alasan-alasan mengapa seseorang tidak ingin melakukan VCT, sehingga kemudian kami berpikir ya untuk melakukan yang namanya PITC, Provider Initiative Test and Counseling. Artinya seseorang yang karena sakitnya ya yang sudah diobati dan tidak sembuh-sembuh, ya lanjut, itu kaitannya dengan dunia kerja. Slide. Ya lanjut. Slide. Kalau kita bicara dunia kerja, sebenarnya ternyata tren yang sekarang terjadi adalah bahwa penular terbesar dari HIV/AIDS ini adalah kelompok pelanggan. Bisa diketahui dari data yang sudah kami kumpulkan, baik tes
Dinkes maupun KPAP. Cepat saja. Ini perlu saya tampilkan karena apa? Karena pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS 99% mereka terkena jamur pada mulut. Ya, yuk lanjut. Nah, ini adalah data yang dimiliki ya, bahwa ternyata ada 45.499 kasus AIDS sampai dengan 30 Desember 2012. Lanjut. Ini adalah fenomena icebreaker. Lanjut. Tanpa kita sadari ternyata dalam 10 tahun terakhir ya, bahkan mungkin sejak kasus HIV/AIDS ini ditemukan, Jakarta selalu menempatkan posisi 3 besar pada level yang namanya epidemi terkonsentrasi, yang artinya bahwa pada kelompok populasi yang menjadi kunci terjadinya penularan itu di atas 5%. Nah, populasi kunci ini adalah kelompok yang diduga memang mempunyai perilaku berisiko untuk terjadinya penularan. Kedua, waria. Ketiga, lelaki yang seks dengan lelaki atau pekerja seks laki-laki yang melayani laki-laki. Keempat, pengguna narkoba suntik. Sepintas kita akan bertanya, mengapa dengan perusahaan dikumpulkan kalau ternyata populasi kuncinya tadi seperti yang saya sebutkan? Karena tidak ada wadahnya. Tidak ada seseorang yang berani melaporkan diri, saya untuk wadah lelaki pelanggan seks. Tidak ada. Yang ada hanya organisasi pekerja seks ada. Pelanggan pekerja seks perempuan adalah lelaki, pelanggan pekerja seks laki-laki adalah lelaki, dan pelanggan pekerja wanita, pekerja seks wanita adalah lelaki. Lelaki tempat berkumpulnya. Nah, ternyata kita juga sulit untuk menemukan lelaki yang terkumpul di suatu hotspot tertentu untuk diintervensi program. Nah, kita ketahui ternyata lelaki ini sangat lekat dengan dunia kerja karena mereka adalah para tenaga kerja dalam usia yang produktif. Untuk itulah kami mengembangkan program sesuai dengan kaidah-kaidah ILO, WHO, Kemenkes, Kemenaker, dan KPA nasional. Nah, untuk itu kami adakan kegiatan eksekutif ini untuk menggugah agar para pemimpin perusahaan, para pengambil kebijakan perusahaan mulai peduli bahwa HIV tidak bisa lepas dari dunia kerja, dan dari 55% adalah laki-laki yang sudah terinfeksi. Dan ironis bahwa HIV sekarang sudah banyak masuk ke rumah tangga. Banyak istri-istri yang tertular HIV meskipun ternyata dia tidak berperilaku risiko tertular HIV kecuali melakukan hubungan seks kepada istrinya. Nah, inilah yang memperkuat bahwa lelaki risiko tinggi adalah para pekerja, para laki-laki yang masuk di rumah tangga dan berada di dunia kerja. Ya, lanjut. Ini menunjukkan bahwa yang tertinggal adalah heteroseksual. Kita lihat bahwa yang terbanyak adalah pada usia produktif, yaitu usia antara 20 sampai dengan 49 tahun. Ya, tentunya ini adalah usia yang sangat produktif, right? Nah, pada Asian Epidemic Models diprediksi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati bahwa kedepannya nanti yang banyak terinfeksi adalah pelanggan pekerja seks yang tadi kita menyebutnya sebagai lelaki berisiko tinggi. Bisa kita lihat bahwa diagram ini adalah menunjukkan prediksi lelaki yang berisiko tinggi. Ya, dia melonjak tajam. Ya, kita akan terlambat. Kita akan terlambat mengatasi ini apabila kita tidak memulai program penanggulangan HIV/AIDS di perusahaan, ya, khususnya di Jakarta ini. Ini adalah berdasarkan pekerjaan. Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa ibu rumah tangga cukup tinggi
yang tidak diketahui ini dilaporkan adalah karena dia tidak mengisi pekerjaannya, ya. Kemudian kita lihat tenaga profesional karyawan menempati urutan keempat, ditambah lagi mungkin ada pegawai negeri sipil yang tidak lepas juga dari dunia kerja. Kemudian mungkin juga ada supir yang tentunya bekerja di bawah perusahaan, ya. Tenaga profesional medis mungkin ada juga di perusahaan, ya. Pramugara, pilot, semuanya ada di perusahaan. Nah, ini adalah data yang kami sajikan STBI supaya terpadu biologi perilaku yang membandingkan antara tahun 2007 dan 2012, di mana mohon kami memberi perhatian yang cukup bahwa pria potensial tadi, lelaki yang berisiko tinggi, ini kenaikannya adalah 700% dari 0,1 sampai dengan 0,7%. Ya, jadi seluruh data, seluruh fakta di lapangan menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlambat untuk mengintervensi lelaki berisiko tinggi yang terhadap upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS. Ya, ini adalah perbandingan antara HIV dan AIDS, di mana kalau di tahun 2005 angka yang AIDS jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka belum terdeteksi. Mereka tahu terkena AIDS karena infeksi oportunistiknya. Ya, tetapi kalau saat sekarang yang lebih banyak adalah yang HIV. Mereka belum timbul gejala, tetapi mereka merasa berisiko, mereka periksa dan mereka HIV. Sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan seseorang yang terinfeksi HIV masuk ke stadium AIDS bisa dilakukan. Bagaimana mencegah? Sebenarnya yang mudah, yang penting tidak melakukan kegiatan yang berisiko tinggi. Caranya adalah dengan A, B, C, D. Sekarang dengan E, abstinen, tidak melakukan hubungan seks yang berisiko. Kedua, be faithful, saling setia. Ketiga, use kondom, karena kondom masih dipercaya dan masih sangat relevan untuk upaya pencegahan HIV/AIDS melalui transmisi seksual. Obat-obatan, tentunya obat-obatan yang di luar indikasi, narkoba, nafsa. Dan E adalah maksudnya education dan equipment. Bagaimana memfasilitasi peralatan yang steril, bebas dari pencemaran HIV/AIDS, dan melakukan edukasi, pemberian informasi yang terus-menerus bahwa HIV/AIDS itu perlu dilakukan sedini mungkin. Ya, 39 juta orang ya di dunia terinfeksi HIV, dan 25 diantaranya adalah pekerja. Lebih dari 50% adalah pekerja. Selain ini adalah kasus-kasus di tempat kerja yang bahwa 95% dari mereka yang terinfeksi dia tidak mengetahui status HIV, dan dia setiap hari mungkin menularkan kepada orang-orang yang dia cintai. Selain di Asia sendiri sudah 10,5 juta orang terinfeksi HIV, dan 9 dari 10 adalah orang dewasa dalam usia produktif. Selain ya, ini adalah orang yang rawan terinfeksi HIV/AIDS. Pelanggan ini adalah kembali kita tempatkan sebagai lelaki yang berisiko tinggi. Selain ini adalah fokus untuk sektor usaha, tidak mengeneralisir, tidak menuduh, tidak mencurigai, tetapi mencegah. Ya, slide. Nah, ini adalah kecenderungan para pekerja yang bisa berisiko. Sekali lagi, ini berdasarkan dari fakta-fakta yang berada di lapangan. Slide. Nah, dampak HIV sebagai perusahaan. Silakan slide. Kita akan percepat. Ya, dampaknya adalah ada konflik, ada kekacauan, menurunkan kualitas. Ya, perusahaan juga akan banyak mengeluarkan energi, biaya yang mungkin seharusnya tidak dikeluarkan
apabila upaya penanggulangan HIV/AIDS ini bisa berjalan, ya. Dan tentunya dampaknya yang tadi mengurangi produktivitas. Kita cepat saja tolong operator. Ya, nah ini adalah skema di mana ketika orang terinfeksi HIV/AIDS akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Ya. SDM menurun, kinerja yang menurun, pengeluaran yang meningkat, produktivitas yang menurun, ya, sehingga biaya investasi menurun, ya, karena produktivitas menurun, mungkin penjualan menurun, sehingga akan berdampak pada keuntungan perusahaan yang menurun. Ini adalah skema bagaimana kalau perusahaan tidak ada program, ya. Nah, kalau sudah mulai program sejak dini dan kalau ini sudah terlambat, kalau sudah ditemukan kasus-kasus HIV/AIDS di perusahaan baru membuat rencana program, ini program terlambat. Tetapi masih lebih baik ketimbang tidak ada program sama sekali. Selamat. Ya, lanjut. Sebenarnya sudah ada kesepakatan tripartit yang dilakukan di Sentani, dari Komitmen Sentani, yang waktu itu mendeklarasikan bagaimana program-program ini bisa dilakukan di perusahaan. Slide. Ini adalah landasan hukumnya. Slide. Ini ada kaidah-kaidah yang dituangkan dengan kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat bicara. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini untuk pelaksanaan KPAP Provinsi. Mohon izin bertanya apakah atau kami lanjutkan saja. Baik. Slide. Ini adalah contoh komitmen dan keputusan Kemenaker yang sudah disebarkan kepada perusahaan-perusahaan. Namun apabila ada perusahaan yang belum memiliki, bisa berhubungan dengan kami atau kepada Dinas Tenaga Kerja. Slide. Ya, lanjut slide. Ini ada sampaikan bahwa nanti pada tanggal 3 Desember akan ada pencanangan atau launching kegiatan VCT at Works. Diharapkan Bapak dan Ibu pemimpin perusahaan di sini, yang 100 perusahaan ini bisa berkontribusi sehingga stigma dan diskriminasi begitu lengkap. Kemudian masa perjalanan virus ini, ya, adanya masa window period, ya, yang memungkinkan seseorang tidak terinformasi ketika ternyata hasilnya non reaktif. Dia mengalami VCT ini memang awalnya diperuntukkan kepada orang-orang berisiko tinggi, tetapi ternyata itu tidak mengatasi permasalahan sehingga VCT ini dikembangkan kepada seluruh masyarakat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta selaku Pokja Penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. Kepada Bapak Dr. Andes Priyono MSc kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para pejabat beserta jajaran di lingkungan KPAP, para pimpinan perusahaan di DKI Jakarta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Wakil Gubernur, perkenanlah kami melaporkan hal-hal yang berkaitan dalam kegiatan Grade Eksekutif sebagai berikut. Pertama, HIV dan AIDS merupakan persoalan bangsa yang harus diatasi secara bersama-sama. Maka untuk mengoptimalkan program, upaya percepatan pengurangan penularan dengan meningkatkan kualitas integrasi program, memperkuat jejaring, maka diperlukan kelompok kerja atau POKJA untuk melaksanakan program penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta merupakan salah satu sarana dalam percepatan langsung pada sasaran. Kedua, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk
Komisi Penanggulangan AIDS sebagai ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pojja yang mempunyai tugas membantu mengembangkan program yang sesuai kebutuhan dan kondisi, menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan daerah maupun pusat, membantu melaksanakan monitoring, motivator, advokator, fasilitator, dan supervisi program penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja. Ketiga, pojja di tempat kerja melakukan ruang untuk menyusun bahan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja bersama instansi dan LSM terkait, melaksanakan sosialisasi dan penjangkauan kepada semua perusahaan dan bekerja membentuk edukator dan perubahan sikap perilaku pekerja. Keempat, hadir pada pertemuan hari ini sekitar 150 orang para undangan dari unsur terkait program pencegahan HIV dan AIDS dan IMS yang meliputi pimpinan dan wakil perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Kelima, dunia usaha yang merupakan tempat berkumpulnya para pekerja mempunyai peran penting dalam penanggulangan HIV dan AIDS karena di tempat kerja berkumpul banyak tenaga kerja yang berusia produktif. Keenam, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta memandang perlu melaksanakan kegiatan eksekutif RIP ini sebagai langkah untuk mendorong agar dunia usaha lebih berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di perusahaan masing-masing. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pelaksana KPKP untuk memberikan arahan, dukungan, dan motivasi kepada kita semua sekaligus membuka acara eksekutif RIP pada 100 perusahaan di DKI Jakarta tahun 2013 secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pelaksana Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Akil Sidik dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, yang saya hormati Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Ibu Rohana Mandala, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan jajarannya, Pak Priyono, para narasumber, pimpinan perusahaan, serta para peserta eksekutif brief. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Pertama, kami berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mau hadir dan peduli untuk masalah ini, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan. Ada beberapa perusahaan-perusahaan sudah Gajah Tunggal, Astra, ya, dan beberapa mungkin saya nggak tahu yang lain. Karena kita sadar HIV ini kalau kita deteksi statusnya kalau lebih awal, maka pencegahannya akan lebih baik. Bahkan si terkena HIV masih bisa melahirkan turunan yang baik. Ini sama seperti diabetes, sama. Di Indonesia ada 48% katanya orang yang mengidap diabetes itu tidak sadar dia kena diabetes. Nah, HIV juga sama. Banyak orang tidak sadar dia terkena, apalagi yang berisiko tinggi ya. Nah, kita nggak tahu, kemarin saja waktu tes wartawan lebih tahu. Tadi di DKI di tes ada 56 orang positif katanya. Nah, itu wartawan kadang-kadang kita sebenarnya kadang-kadang untuk ketemu wartawan ditanya, mereka lebih tahu daripada saya sebetulnya. Dan jawabnya saya harus jawab. Saya pun tidak mengerti. Nah, paling tidak kalau saya ditanya, saya bilang ya bagus. Artinya ketahuannya lebih cepat. Dan
saya pernah dengar dari Ibu Rohana, yang paling repot itu yang jajan 500.000 ke bawah, kira-kira gitu. Jadi kita ngomong sini. Kalau yang 500.000 ke atas tarifnya, si PSK-nya bargainingnya tinggi, dia bisa paksa pakai kondom gitu kan. Kalau yang bawah ini lemah, tawaran-tawarnya, dewa tidak laku, ya saja, padahal kan bahaya. Nah kemarin saya tanya, saya juga ikut VCT kan, ada di tes, ada hasilnya. Saya pikir hasilnya mau ditunjukin ke wartawan, saya ambil gitu kan. Terus kata, ini kan nggak boleh, misalnya nggak boleh, ini tadi dijual nih. Saya bilang benar juga ya. Kemudian saya nggak bercanda sama wartawan, bapak tesnya gimana? Positif apa negatif? Terus saya bilang sama wartawan, pokoknya saya lagi laku nih, kalau tes hasil bagus nih, lagi laku nih, bisa jualannya mahal kira-kira. Dan bebas HIV kan berarti mahal loh jualannya. Nah ini kan jadi bahaya. Nah ini semua saya cerita ini dalam rangka kami mau menghimbau bapak ibu pemilik perusahaan untuk bantu kami melakukan edukasi tentang bahayanya HIV. Tentang kalau orang mereka tahu HIV ini juga bukan lagi kiamat, dia ada obat-obat yang kami sediakan secara gratis dan dia masih bisa melahirkan, memberikan keturunan. Jadi kalau dia 5-10 tahun tidak sadar, dia terus menyebarkan HIV, nah ini bahaya sekali. Apalagi yang laki peternak dan kelakuannya seperti ayam jago, ini kan repot nih. Tahu kan ayam jago kan, yang punya ceweknya banyak itu juga masalah. Nanti penyebaran juga. Hal-hal ini sebetulnya perlu kita sosialisasikan, dilakukan edukasi kepada pegawai-pegawai kita. Dan tentu saja kami juga menyediakan untuk tes VCT kan sepanjang ini bisa dilakukan di puskesmas ya. Itu bisa gratis puskesmas kecamatan yang ada, itu bisa ke sana untuk dites supaya bisa tahu lebih cepat. Kita bisa saja, semua orang bisa saja ke sana. Bisa saja tidak sengaja ke dokter gigi juga bisa kena, bisa macam-macam. Kita bisa ketular seperti itu, tapi ya yang penting dia tahu lebih cepat. Saya kira itu yang dari saya. Kita harapkan nanti dari diskusi-diskusi. Kalau Bapak Ibu ada persoalan, ada masalah, silakan hubungi kami untuk kami bantu untuk urusan HIV/AIDS ini. Jadi kalau ada masalah pekerjaan pun, perusahaan ada masalah pun, ya datang saja ke lantai 2, ada masukan surat. Kalau setengah 8 pagi mau ketemu saya 2 menit 5 menit menyampaikan sesuatu, kalau tidak percaya kepada staf, saya biasa setengah 8 sudah sampai di sini. Dan kalau mau dekat maghrib lebih kosong parkirnya, saya pun biasanya sampai malam di sini. Jadi antara setengah 6 menjelang maghrib biasanya juga kosong, tidak ada rapat. Nah pada masukan apa bisa. Jadi apapun yang Bapak Ibu hadapi, kami akan coba bantu selesaikan. Karena kita bagian dari satu keluarga besar, keluarga DKI. Nah kita ingin semua persoalan kita tanggung bersama. Karena tiap-tiap perusahaan, istilahnya tiap-tiap keluarga punya kesulitan masing-masing kan. Nah makanya kita perlu kerjasama. Sekarang kesulitan kami ingin pengetahuan yang komprehensif dan benar tentang HIV dan AIDS ini harus didapat oleh karyawan-karyawan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah ini penting supaya kita pencegahannya, kebijakan yang kami buat juga lebih baik. Jadi orang yang kena HIV mau dipecat, teman-teman sama saya. Jadi PNS yang ketahuan positif HIV mau diapain Pak? Dipecat ya Pak? Bukan dipecat dong, justru mesti dikasih hati. Udah kena gitu, itu mesti hati-hati kan. Keluarganya, istrinya, atau anaknya itu masih hati-hati. Ya biasa kalau ibu-ibu kejangkit kan pasti dari bapaknya. Nah, saya belum tahu, belum ada laporan bapaknya kejangkit ketular gara-gara ibunya gitu ya. Tapi di zaman emansipasi bisa saja terjadi kan. Kita tidak tahu di dunia seperti ini. Tapi yang penting dites saja. Ada tes negatif, jangan senang dulu. Masih tunggu 3 bulan kalau Anda berisiko tinggi kan. Bisa saja belum berkembang. Nah jadi ini perlu kan Bapak Ibu, nanti karyawan dia masing-masing jadi tahu dia berisiko tinggi atau tidak. Dengan pacarnya berapa banyak, atau dia suka jajan atau tidak, kan dia langsung bisa sadar atau dia pakai jarum suntik atau tidak.
Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk hadir untuk kita diskusi seperti ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan komitmen penanggulangan HIV dan AIDS. Untuk itu kepada perwakilan perusahaan dari PT Parani Arta Mandiri kami persilakan untuk maju ke depan. PT Astra dari Hatsu, PT Huawei, PT Wijaya Kusuma, PT Manggem Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Komitmen penanggulangan HIV dan AIDS di perusahaan. Saya ulangi, mohon diikuti secara bersama-sama. Kesepakatan perusahaan. Komitmen penanggulangan HIV dan AIDS di perusahaan. Kami perusahaan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan ini menyatakan satu, menyadari bahwa penyebaran HIV dan AIDS di Jakarta berpotensi mengancam profitabilitas dan produktivitas dunia usaha serta kesehatan pekerja maupun masyarakat luas. Dua, menyatakan kepedulian mendalam bahwa ancaman HIV dan AIDS berdampak buruk terhadap pembangunan dan sumber daya manusia di wilayah DKI Jakarta. Tiga, bertekad menjalankan program penanggulangan HIV dan AIDS di perusahaan masing-masing sesuai kaidah ILO. Kemenaker Trans nomor 68 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jakarta 24 Oktober 2013 yang menyatakan perusahaan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan. Kepada perwakilan pimpinan perusahaan kami persilakan untuk menuju meja penandatanganan. Di Zoom aja bang. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani kesepakatan. Tanda tangan.
mungkin foto bersama dulu Pak. Oke. Belum? Lagi. Udah. Oke, lagi Pak. Ya, saya langsung geser lagi. Saya dari kerja di kamar-kamar jadi saya ini bisnis koalisi dari seluruh yang perusahaan. Iya, saya sama-sama. Baik, kepada para pembina perusahaan, kami persilakan untuk dapat menandatangani kesepakatan dan nanti akan dikumpulkan oleh panitia. Setelah baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian materi oleh Bapak Ramdan dari PT Gajah Tunggal tentang sharing experience perusahaan yang sudah melakukan program penanggulangan HIV dan selanjutnya kami persilakan. Ada rekayasa lalu lintas yang tadi kita mau kasih bus, jadi sepanjang membangun MRT kita kasih bus gratis dan mungkin mesti menggunakan stiker berbayar dan motor tidak boleh masuk supaya kepadatan di jalur lambatnya berkurang. Kita lagi mau beli nih sama minta dari swasta, ini bisa akhir November tes 5 dulu, bisa Tanah Abang nanti sepanjang koridor itu kita butuh 15 dari Blok M sampai Monas. untuk kapasitas berapa Pak? Bus tingkat Itu bisa bis tingkat ya Pak? Iya. Untuk bisa mengangkut berapa? ya kan? Sekarang juga masih ada MRT kan. Ini untuk orang-orang yang sering lintas di sana harus naik. Nah, kalau masih kurang itu tambah lagi beberapa menit. Pak, ini masih yang menimbulkan kemacetan juga Pak, banyak joki-joki 3-in-1 yang masih Nah, kita mau hapus dari 3-in-1 kita mau hapus. Nggak perlu 3-in-1 lagi pakai pas stiker atau itu. Jadi nggak perlu joki ya Pak ya? Nggak perlu joki lagi. Ya, Pak, satu lagi Pak. Odong. Sini. Ya. Terus handphonenya aja mana? Ya. Satu, dua, banyak odong-odong terus kan di bawah jalan mereka diberhentikan. Iya, karena odong-odong kalau di jalan main ke jalan raya kan bahaya, bawa anak-anak, sisi keamanannya itu kita ngeri. Kalau anak jatuh gimana? Kendaraan begitu banyak, itu takut kecelakaan. Kalau cuma jalan komplek-komplek sih nggak apa-apa ya. Kalau jadi keluar ke jalan raya, udah kapasitas bus aja ada persyaratan spesifikasi kan buat penumpang seperti apa. Ini udah tidak ada pintu, duduknya banyak. Dia jatuh sih bukan masalah, kalau ditabrak mobil gimana? Jadi dia bilang kalau ada kecelakaan, bilang kami tidak menahan lagi. Seperti itu. Jadi untuk dihilangkan ya Pak? Ya kan kalau dia mau di kompleknya sih silakan ya. Kalau udah main ke jalan raya kan ada aturannya. Kendaraan penumpang ada aturannya. Kamu mau mobil 6 orang 7 orang ditangkap polisi walaupun sedan. Jadi sedan penumpangnya ditulisin hanya untuk 5 penumpang, 7 penumpang, itu ada aturannya. Odong-odong itu kan nggak jelas. Nggak ada aturan spesifikasi. Salah satu penyelewengan anggaran itu karena adanya kurang pemahaman PNS soal tertib administrasi Pak. Itu betul nggak Pak? Kalau kurang pemahaman terhadap administrasi tidak mungkin ketangkap di PPATK dan kas dana kamu gede. Ya gini tuh Pak, kalau saya misalnya saya tidak ngerti administrasi ya, saya bodoh gitu ya, saya ketangkap. Tapi tabungan saya juga bisa saya buktikan kan aliran dana yang wajar. Kalau kamu gaji kamu cuma 10 juta lebih, transaksinya ratusan juta tiap hari, miliaran, itu mah bukan nggak ngerti administrasi, terlalu pindah administrasi namanya. Pak, kenapa kasus ini pengungkapannya baru sekarang? Karena saya tahu, saya tanya masa jaksa kan, saya sama jaksa dong. Itu apa karena
sengaja untuk membuka luka lama bagaimana Pak? Kita nggak suka buka luka lama, sakit lah gimana. Oh, berarti nggak ada anggapan. Mana enak sih buka luka lama? Jadi juga. Kan kita sepakat rekonsiliasi. Gue mau foto lagi. Yuk. Udah rekonsiliasi Pak Gubernur dia bilang kan yang lama nggak mau kami persoalkan lagi, tapi yang ke depan ini. Kalau aparatnya lakukan kan jaksa kan bukan di bawah gubernur, di bawah presiden. Kalau kenapa baru diungkapin sekarang itu apa nggak ada karena kerjasama kejaksaan sama Pemprov itu? Kita bekerjasama dari dulu baik-baik. Oh, berarti kejaksaan itu sudah meminta secara langsung pada Bapak untuk melakukan pemeriksaan? Nggak ada. Nggak perlu permisi kami kok kalau jaksa mau periksa. Kalau kasus yang dibuka umumnya dari 2011 sampai 2012 kalau jaksa mau periksa kami baru minta permisi sama presiden. Kalau mau periksa PNS nggak perlu permisi sama gubernur. Itu lama-lama semakin naik Pak, dari lurah camat terus lama-lama Kasudin terus terus meningkat dinas lagi, dinas terus gubernur. Kalian itu lebih tahu, kayak kemarin tanya saya, katanya yang kena HIV positif 56 orang ya. Saya tanya sama Bu Rana nggak tahu. Saya bingung, wartawan pinter banget, pinter banget gitu loh. Pak, mau nanya Nggak tahu. kalau ngancam wartawan gimana Pak? Masa? Diancam Pak, saya ditelepon Pak di Kasudin Kominfo Mas Jakarta Selatan. Masa sih? Iya Pak, saya dimaki-maki. Gara-gara pemberitaan saya waktu Bapak ngomong bahwa yang tertangkap itu kan bagus itu supaya bisa seperti ada yang ngulang lagi. Terus saya langsung ditelepon paginya, saya diancam akan dituntut, dipenjarakan, dilaporkan ke kepolisian. Kenapa? Nggak jelas Pak, makanya saya bingung. Kan dia udah Hanya tersangka kan? berita saya benar, hanya gara-gara running text di berita satu. Kalau di dalam sistem media, kalau dia itu dia mesti somasi, bukan cara ngancam begitu, ya kan? Kalau dia ancam gitu ya mungkin bisa ancam lapor polisi balik kalau merasa terancam. Udah pidana dong kalau ngancam-ngancam gitu kan. Saya nggak ngancam bunuh kan? Nggak ngancam bunuh. Cuma dia sampai neror saya SMS bahwa saya akan. Kalau SMS bukan teror berarti. Kalau dia SMS masih pakai nomor dia berarti bukan neror dong. Kalau neror itu nggak kelihatan siapa. Berarti dia cuma gertak kamu aja dia kalau gitu. Kalau orang mau neror kan nggak kasih nomor. Nah, kalau ini cuma gertak doang, nggak usah takut. Iya Pak, makasih Pak. Itu katanya untuk penertiban topeng monyet itu pawangnya dikasih uang dana 1 juta. Itu dari mana sih Pak? Aku nggak tahu loh. Kayaknya dari dana ini kan dari dinas peternakan kali ya mungkin. Saya nggak tahu. Saya Pak Gubernur, katanya belum ketemu Pak Gubernur saya. Soal topeng monyet. Pak Gubernur udah bilang kan, kasihan monyetnya lebih kurus daripada beliau. Kalau antisipasi penyelewangan dana lagi gimana Pak? Antisipasinya apa Pak? Saya kira BPKP, KPK, PPATK, Jaksa, semua kan udah komitmen kan untuk membuat Jakarta ini zero korupsi gitu loh. Dan Jakarta dijadikan barometer. Itu yang mereka selalu harapkan, ICW semua. Mereka selalu masuk ke DKI karena mereka merasa kali ini DKI pasti bisa karena pimpinannya mau kerjasama gitu. Nah itu target mereka. Jadi Jakarta tuh betul-betul tidak ada korupsi. Itu zero korupsi sejak kapan Pak? Ya mereka harapnya begitu lah di DKI. Oh bukan program. Ya mereka bikin. Mereka targetnya itu gitu. Bapak dan Pak Semenjak Jokowi. kami naik, mereka tuh menaruh harapan, katanya begitu. Artinya itu ada harapan Jakarta bisa jadi model untuk tidak ada korupsi gitu. Baru sekarang Pak dimintanya, yang sebelumnya nggak diminta. Dia nggak pernah minta. Ya sekarang dia pernah naruh harapan kan. Karena yang menangnya nggak pakai duit kali kan pemilu kada. Mungkin gitu.